Selamat malam, Sobat Sirai TV sekalian. Jumpa lagi di sini dengan Pak Bor. Seperti biasa ya, pada Jumat malam kita sharing-sharing. Cuma kali ini kita mau sharing yang berbeda nih. Partner kita, ANO, membawa tamu yang spesial ya, yang akan membahas sesuatu yang spesial juga. Ini mungkin ada yang tertarik bisa mengikuti jejaknya. Peluang ini muncul di saat dunia digital sudah mulai berkembang, gitu ya. Apakah itu yang namanya writerpreneur? Apa ini writerpreneur? Nah, mungkin nanti kita simak sama-sama ya penjelasannya dari narasumber. Bersama saya seperti biasa ditemani partner setia Sirai TV dari ANO, Kak Kristi. Malam Kak Kristi. Selamat malam Pak Bor. Apa nih yang mau dibahas untuk malam ini nih buat kita semua? Siapa tahu bisa bermanfaat ya. Silakan. Ya, malam ini kita mau menampilkan tema writerpreneur. Kalau dari katanya writer itu penulis, preneur itu pengusaha ya. Jadi usaha tulis menulis gitu kali ya. Kalau dari Google, saya Google tadi, dari Wikipedia itu mulai marak sejak tahun 2000-an gitu, sejak ada internet gitu. Kalau saya sendiri sih nggak terlalu tahu ya apa itu writerpreneur gitu. Jadi saya di sini hanya moderatorin aja gitu. Nah, bersama kita sudah ada narasumber Mbak Natasha Panjaitan. Jadi Mbak Natasha bisa cerita ke kami kira-kira apa itu writerpreneur dan ya seluk-beluknya seperti apa. Silahkan. Malam Natasha. Halo, malam. Terima kasih. Ya. Sebenarnya masih siang ya di Jerman ini, kelihatan matahari. Iya. Kelihatan ya. Jadi terang gitu ya. Iya nih, beda 6 jam Pak. Iya. Di sini mah udah gelap. Iya. Iya. Lumayan ya. Silakan. Setengah jam 9. Seperti yang udah Kristi bilang, writerpreneur itu gabungan dua kata dari writer yang artinya penulis dan entrepreneur yang entrepreneur yang artinya wirausaha. Jadi wirausaha ini di bidang tulis menulis. Jadi kita sebagai penulis tidak cuma menulis lalu menerbitkan buku, tapi menjual bukunya juga secara mandiri. Ya, caranya dengan membuka pre-order. Jadi sebelum buku itu dicetak, kita buka dulu pre-order dan siapa yang berminat, ingin tahu buku itu tentang apa sih, kita kasih sedikit cuplikannya, sinopsisnya, atau istilahnya blurb ya, itu ada di belakang buku, biasanya dicetak. Kita informasikan itu, nah biasanya pembaca penasaran, ingin tahu isinya seperti apa, dan mereka akan pesan. Jadi kalau zaman dulu kita mau beli buku itu, kita bisa browsing, datang langsung ke Gramedia atau ke toko buku, lalu kita lihat, oh ini buku ini, judul ini, halamannya tebelnya sekian, kemudian harganya sekian, itu kita bisa datang langsung dan melihat. Nah, kalau sekarang ini udah maju ya, kita nggak perlu datang lagi ke toko buku, kita bisa beli online semua. Bukunya pun bisa dicetak dalam bentuk buku atau secara elektronik book. Jadi nggak perlu kemana-mana, kita duduk aja di rumah, klik, dapat deh bukunya. Mau tidur, baca-baca dulu dari HP atau dari tablet. Semua udah zaman digital, semua udah lebih mudah ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Kalau mau beli, gimana ininya? Cara transaksinya? Transaksinya gini, Pak Bor. Biasanya nih pada saat kita pre-order, kita udah woro-woro di Facebook, Instagram, semua sosial media yang kita punya, itu kita udah infoin gambar covernya, ceritanya, misalnya sedikit sinopsis sama blurb, itu kita cantumin. Dan itu kita pre-order misalnya katakanlah dari tanggal 1 November sampai tanggal 10 November. Dalam 10 hari itu
siapa yang mau punya bisa pesan. Nah, setelah itu kita akan tutup PO, kemudian buku itu akan dicetak sesuai pesanan. Nah, jadi kadang-kadang saya sebagai penulis, saya yang pesan ke saya nih misalnya ada 5 orang, ya saya pesan 10 lah, nanti 5 itu buat jaga-jaga. Karena seringnya gitu, setelah PO ditutup, dicetak, tiba-tiba ada gini, buku ini masih bisa dipesan nggak? Buku ini masih bisa dipesan nggak? Ada nggak stoknya buku ini? Jadi biasanya sebagai penulis, kita modal di awal, tapi nantinya setelah tutup PO, kita masih tetap bisa jualan. Karena penerbit indie atau self-publishing itu biasanya hanya mencetak sesuai pesanan. Kok bisa dulu kecemplung ini jadi writer-trainer? Iya, jadi ceritanya dulu suka banget sama nulis ya. Ya, perempuan biasanya kan senang nulis diary dari zaman sekolah ya. Kebetulan saya termasuk yang aktif di ekstrakurikuler. Di SMA, waktu itu sejak SMA saya udah mulai nulis majalah dinding. Nah, dari situ tuh saya ketagihan. Terus setelah pindah ke Jerman, baru tahun 2017 akhir saya ditawari sama salah seorang teman untuk ikut kelas menulis khusus untuk perempuan. Kelas menulis ini akan hasil akhirnya adalah sebuah buku. Bukunya buku antologi. Itu buku antologi pertama saya. Diterbitkan oleh Juragan Artikel. Sayangnya waktu itu belum ber ISBN ya, International Standard Book Number. Jadi masih cetak tidak terdaftar secara di perpustakaan nasional seperti itu. Nah, setelah itu saya mulai cari, iya ada kok kelas menulis yang menghasilkan buku. Saya mulai cari kelas-kelas yang lain yang hasil akhirnya adalah buku. Akhirnya ya keterusan. Saya saat ini buku antologi sudah kurang lebih 30 buku saya sudah cetak. Untuk buku solo hanya baru 2. Mudah-mudahan nambah. Amin. Yeah. Amin, thank you. 30 buku dari kapan itu? Dari tahun berapa? Dari cetakan pertama itu 2018. Jadi awal 2018 itu buku pertama dicetak. Setelah itu dalam hampir setiap bulan saya terbitin buku. Jadi ya 1 tahun 12, 2 tahun 24, ya sekarang udah mau 3 tahun ya. Oke. Saya pengen tahu Juragan Artikel tapi Umi Alia lagi nggak bisa datang ya. Bisa diceritain sedikit kalau Mbak Natasha tahu soal Juragan Artikel. Boleh. Jadi Juragan Artikel itu adalah penerbit ya. Penerbit yang bergerak di penerbitan indie. Indie itu berarti mencetak sesuai pesanan. Tidak mensponsori kasarnya ya. Seperti Gramedia kan biasanya mensponsori langsung cetak bread 500 atau 1000 terus disebar ke seluruh Gramedia. Nah, ini enggak, semua pakai pre-order, dicetak, baru dikirimkan ke pemesan. Nah, Juragan Artikel ini didirikan oleh Umi Alia ini yang harusnya bergabung sama kita, sayang sekali sampai sekarang belum ada kabar. Umi Alia ini tujuan utamanya adalah memajukan kaum perempuan di Indonesia. Jadi semua kelas yang diadakan oleh Juragan Artikel itu khusus untuk perempuan. Mulai dari kelas menulis, kelas mengedit, kelas bikin blog, kelas ada beauty class juga sekarang, kelas membuat sabun, itu semuanya khusus untuk perempuan gitu. Sekarang kadang-kadang juga dibuat kelas untuk anak-anak, karena kan kemarin ya pandemi, anak-anak banyak di rumah, mereka bosen. Juragan Artikel membuat kelas untuk anak-anak. Nah, kelas untuk anak-anak ini lebih fleksibel. Jadi kalau ada anak laki-laki, bolehlah. Kan masih di bawah umur ya, rata-rata tuh di bawah ya sampai sekitar 16 tahunan. Jadi mereka terima gitu anak-anak itu. Selebihnya itu kelasnya khusus untuk perempuan karena memang tujuan utamanya adalah membangkitkan perempuan Indonesia mempunyai keahlian lebih. Syukur-syukur keahliannya itu menghasilkan uang. Ujung-ujungnya kan para penulis jadi writer-planner gitu. Salah satu buku yang diterbitkan sama Juragan Artikel, seperti saya bilang tadi, itu buku perdana saya, itu sayangnya belum ber-ISBN. Nah, buku lainnya, kalau boleh saya sedikit tunjukin.
adalah ini. Mana ya kameranya? Kameranya saya, nah ini di sini. Buku ini, ya betul itu. Bukunya tipis karena ini dicetak secara digital. Kemudian Juragan Artikel, ini penerbitnya Juragan Artikel ya, bisa dilihat di sini. Itu berbaik hati mencetak juga dalam bentuk fisik supaya penulis ada kenang-kenangannya. Ternyata malah buku fisiknya lebih banyak yang pesen daripada buku digitalnya. Oke. Ya soalnya saya juga lebih enak baca dari buku fisik sih. Betul Pak Bor, saya pun sama. Saya nggak mau beli e-book, saya bela-belain kirim buku ini dari Indonesia sampai ke Jerman dan banyak buku lainnya. Saya tuh kirim dari Indonesia ke sini itu sampai kurang lebih 25 kilo itu tersebar di 5 mahasiswa yang bolak-balik dari Indonesia ke Jerman. Dan saat ini akhir bulan ini akan ada datang lagi buku saya sekitar 5 kilo lagi. Bulan depan 5 kilo, ya saya berharap buku saya bisa dibawa ke sini semua gitu ya, tapi agak susah karena sampai sekarang pun saya masih menulis, masih ada proyek antologi, masih ada proyek buku solo, jadi buku itu nggak pernah habis, selalu ada setiap bulan ada kiriman lagi. Itu ide nulis antologi dari mana aja? Idenya biasanya dari ngelihat sekeliling aja ya. Untuk antologi yang saya pandu, dalam artian saya sebagai penanggung jawab, biasanya saya lihat sekeliling. Contohnya yang saya lihat antologi yang pertama saya pandu itu ini ya, termasuk buku bergerak terus menggapai asa menjadi nyata, karena banyak pengalaman yang dituliskan teman-teman di sini itu sebenarnya pengalamannya bagus-bagus gitu. Jadi kenapa cuma disimpan sendiri? Nah, di situ saya ajak beberapa teman, ayo ikut kita tulis ini. Kamu pasti punya satu momen di mana dalam hidup kamu tuh kamu tadinya ada di bawah, terus kamu berhasil menggapai sesuatu, berhasil mencapai sesuatu. Dan ini 6 penulis di sini bergabung untuk menulis ini. Biasanya itu satu antologi kurang lebih sampai 20 penulis. Oh, banyak ya? Iya, 20 penulis. Misalnya salah satu yang mencapai 20 penulis, 18 itu judul bukunya Dia Yang Akhirnya Pergi. Jadi saya ajak teman-teman, asal muasalnya ini karena saya kehilangan salah satu teman penulis, dan itu bikin saya shock gitu ya. Kok cepat banget dia pergi, belum waktunya, saya nggak kenal secara pribadi, saya cuma WhatsAppan gitu. Itu bikin saya down, bikin saya sedih. Nah, saya ajak teman-teman, ayo kita tulis yuk, saat kita kehilangan seseorang setelah mereka bertahun-tahun sakit. Ternyata teman-teman antusias. 18 penulis menuliskan kisah mereka, ada yang tentang ayahnya, tentang suami, tentang ibu, semua yang bikin air mata bercucuran. Itu ada 18 penulis membukukan karya mereka, dan itu tebal bukunya sampai 200 halaman lebih. Sayangnya belum sampai ke Jerman, bukunya masih di Indonesia, jadi saya nggak bisa kasih unjuk. Itu ya itu berdasarkan satu pengalaman yang saya lihat, saya ajak teman-teman dan mereka mau sampai 18 orang. Ada juga misalnya cerita saya lihat di sekeliling, oh saat ini pandemi ya, pasti susah nih untuk kita keluar gitu ya. Ayo kita bikin buku untuk aktivitas apa sih yang bisa kita kerjain di rumah walaupun saat ini pandemi seperti itu. Nah, itu juga kurang lebih 20 penulis, tapi bukunya masih dalam proses. Oke. Itu yang antologi itu yang ini ya, bergerak terus ini. Iya, itu antologi bergerak terus menggapai asa menjadi nyata. Jadi antologi itu buku yang ditulis oleh banyak penulis, jadi keroyokan gitu loh Pak Bor. Nah, kenapa di writerpreneur kebanyakan itu antologi? Karena pada saat nanti kita mencetak, setiap penerbit biasanya punya minimal 30, minimal 50 buku untuk pertama kali cetak. Nah, kalau kita udah ada 10 penulis katakanlah atau 20 penulis, kan kita tinggal bilang, oke, masing-masing penulis membeli 2 atau 3, dan itu minimal cetaknya udah tertutup. Kita sudah bisa mencetak secara mandiri, nggak perlu
ngirim naskah ke Gramedia, nungguin kabar 2-3 bulan, atau kadang sampai 6 bulan, dan belum tentu diterima sama Gramedia. Sedangkan ini, kita pasti dicetak bukunya kalau ke penerbit indie. Sebagai writerpreneur, kita menjual sendiri buku kita, masing-masing penulis membeli 3 buku yang bisa mereka jual lagi, gitu. Betul. Yeah. Jadi dari kita, oleh kita, untuk kita, gitu ya. Betul sekali. Saya pernah soalnya dulu nulis lewat Gramedia ya, LX Media, emang prosesnya ribet sih. Iya. Lama gitu. Ya. Betul, minimal 6 bulan kalau kita beruntung. Ya. Sayang dulu belum ada internet sih. Iya, betul. Iya. Terus prosesnya jadi PJ itu ngapain aja ya? Jadi penanggung jawab itu ngapain aja ya? Itu juga dari Juragan Artikel, ada satu kelas ya untuk mendidik para penulis, jangan cuma bisa nulis, tapi juga bisa jadi penanggung jawab satu antologi gitu. Nah, di situ kita diajarin bagaimana caranya kita cari tema, bagaimana kita mengumpulkan naskah, mencari penulis, kemudian naskah itu kita kompilasi bagaimana caranya. Kadang selain PJ kita juga perangkap jadi layouter ya. Jadi setelah naskah masuk, kita yang susun di secara seperti contohnya buku ini ya, itu nanti kan disusun, oh ini kita untuk sebelum masuk ke naskah ada judul dulu, dihias dengan bunga-bunga atau dengan yang sesuai lah dengan tema ya. Kayak gitu. Jadi kurang lebih dari awal naskah ditulis oleh penulis, kemudian diserahkan ke penanggung jawab. Nah, penanggung jawab itu yang tugasnya nggak akan selesai sampai buku diterima sama penulis lagi. Oh gitu. Iya. Terus suka dukanya nih jadi writerpreneur apa aja? Suka dukanya, kadang gini, kita yakin ya tulisan kita ini bagus gitu ya. Yakin banget ini tulisan kita bagus, ceritanya bagus. Kemudian dikumpulkan dengan penulis-penulis lain. Ternyata salah satu tulisan dari penulis yang lain itu tidak terlalu bagus. Bisa jadi banyak kesalahan. Nah, ini sebenarnya masih bisa diperbaiki sama editor, masih bisa di-proofread gitu ya. Tapi kan nggak semua sempurna ya, pasti ada lah satu yang katakanlah dalam satu buku tuh pasti adalah 1 atau 2 naskah yang sebenarnya mengecewakan ya. Jadi belum tentu buku itu akan jadi bestseller. Pernah saya cetak buku itu saya pribadi berhasil menjual sampai 20 buku. Itu judulnya Mertua dan Menantu. Banyak memang yang pengen tahu. Yang single aja pengen tahu. Apalagi yang udah nikah ya. Itu saya bisa menjual sampai 20 buku. Nah, sedangkan yang lain belum tentu bisa menjualkan sampai segitu. Karena ini sistemnya masing-masing penulis menjual ya. Tidak ada royalti ya Pak Bor. Kalau misalnya dari Gramedia kan kita dapat royalti. Misalnya 20% atau 25% seperti itu. Nah, kalau untuk writerpreneur ini kita nggak dapat royalti, tapi kita dapat selisih harga. Misalnya penerbit bilang nih harga untuk penulis 50.000, nanti penulisnya jual harganya 65. Nah, itu 15.000 itu keuntungan kita. Itulah pengganti royalti gitu. Jadi ya kalau saya berhasil menjual 20 buku dari 15.000, tentunya saya udah ngantongin sekian gitu ya. Sedangkan yang nggak berhasil menjual buku atau yang hanya bisa membeli sesuai kewajibannya, misalnya 2 atau 3 buku, ya hanya dapat selisih harga segitu, tapi kalau bukunya juga nggak laku, dia nggak bisa menjual, ya bagaimana? Ya nggak dapat apa-apa, kasarnya seperti itu. Terus yang nggak sanggup menjual itu nggak dapat sharing dari Natasha yang bisa jual lebih? Nggak ada. Enggak ya? Jadi benar-benar kemampuan diri sendiri. Disinilah writerpreneur benar-benar diuji. Oh, jadi memang istilah writerpreneur di situ ya, bikin sendiri, udah gitu jual sendiri di situ ya. Betul Pak Bor. Nah, terus untuk
kalau saya tertarik nih jadi writerpreneur, apa nih yang saya mesti lakukan? Apa hanya hobi nulis saja? Apa ada step-stepnya? Oh, mesti join di sini, mesti ngikutin ini. Biasanya ikut komunitas, Pak Bor. Jadi ada komunitas menulis, itu banyak sekali komunitas menulis. Bahkan penerbit pun sekarang membuat komunitas ya, supaya penerbitannya banyak juga yang tertarik menerbitkan di tempat mereka. Mereka bikin komunitas juga gitu. Jadi komunitas itu banyak banget. Jadi kalau misalnya memang tertarik menekuni bisnis ini, saya katakan bisnis ya, karena ini termasuk wirausaha, mulai dari menulis dulu memang, kemudian cari komunitas. Di mana kira-kira cocoknya. Untuk pertama, seandainya memang sudah punya naskah banyak dan bisa dicetak jadi buku sendiri, itu bisa juga langsung cari penerbit. Tapi seandainya, naskahnya baru 1 atau 2, cari antologi deh. Naskah saya misalnya temanya tentang jatuh cinta gitu ya, atau tentang patah hati. Nah, kita harus cari komunitas yang kebetulan memang sedang membuat antologi dengan tema itu. Nanti kita masuk ke sana, ya pertama mungkin kalau buta sama sekali, tanya dulu ya dari yang dikenal. Misalnya Pak Bor nih nanya sama Kristi, saya punya naskah ini nih, kira-kira kemana ya? Gitu. Nah, Kristi misalnya nggak tahu, Kristi pasti nanya saya. Nanti baru kita bisa lanjutkan, kemana nih? Oh, tema itu bisa nih dengan komunitas ini. Saya ikut komunitas menulis itu kurang lebih ada 10. Karena setiap komunitas itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Sama lah, manusia pun ada kelebihan kekurangannya gitu. Jadi saya ikut semua dimanapun, setiap ada event atau ada proyek menulis, saya ikut. Oke, mau nyapa-nyapa dulu ya nih ya. Natasha nih ada yang join nih, ada Saif Oscar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, silakan Saif. Ponakan kalau mau saya ada itu Pak Bor. Silakan ditanya. Hah? Oh. Iya. Ponakan saya. Join soalnya. Iya. Ada Rika Nur Hidayati Madusara. Halo Mbak Rika. Ya. Silakan ya kalau ada yang mau bertanya. Kita juga untuk kali ini waktunya tidak banyak. Langsung aja biar nanti bisa dijawab oleh narasumber. Ya, silakan lanjut lagi. Iya. Mbak Natasha, ada lagi mau sampaikan? Ini kok saya nggak bisa lihat ya, yang lihat siapa aja. Saif Oscar itu ponakan saya, Pak Bor. Langsung ke seri di live YouTube-nya. Oke. Saya coba buka dari HP kalau gitu. Saif Oscar itu keponakan saya. Kalau Mbak Rika Nur Hidayati itu kami satu komunitas di banyak nih komunitas kita ya Mbak Rika ya. Saya sampai bingung sebutin yang mana. Di Makmur ada. Mungkin nanti saya mau gabung juga deh ke komunitas. Boleh. Kalau untuk komunitas saya sekarang ini yang komunitasnya campur itu namanya Pojok Ibu Peri. Sebenarnya namanya Pojok Ibu Peri, tapi boleh laki-laki gabung. Tapi untuk beberapa komunitas lain itu hanya untuk perempuan Pak Bor saat ini. Juragan artikel contohnya itu khusus perempuan. Saya pakai wig dulu deh. Istrinya Pak. Ya. Istrinya Pak Bor. Oh, istrinya. Kalau ibu yang gabung boleh nanti pakai nama ibu. Oh iya. Oke. Bubor. Ya, bagus sih. Ibu. Bagus sih. Ya, ntar Bubor yang akan bergabung. Ya, Kristi, ada lagi yang lain mau ditanyakan? Nggak ada sih. Itu aja. Kalau oh iya, tadi step-stepnya gabung ke komunitas ya. Ada nggak perlu join kayak mesti daftar di web apa gitu? Kalau di web ada sih, tapi itu saya tahunya juga dari Juragan Artikel sama Mahmud ya. Jadi itu memang khusus perempuan. Pena Sri Kandi juga itu khusus untuk perempuan komunitas ini. Kalau untuk Pojok Ibu Peri itu ada Facebooknya sama WhatsApp group. Itu kayaknya laki-laki diterima. Terus ada lagi Girah Community. Itu juga campur laki-laki boleh. Jadi kalau Pak Bor tertarik, nah ini salah satunya nih Girah Community nih yang bisa saya ajakin ke Girah Community. Oh gitu.
Oh itu ada pertanyaan itu Pak Bor, sebagai penulis pemula tapi ingin menghasilkan, apa tipsnya? Oh iya, saya langsung jawab ya. Ya. Sebenarnya baik itu pemula ataupun udah ahli penulis, semuanya pasti pengen menghasilkan ya. Tapi kalau memang tujuannya sebagai penulis, penghasilannya itu harus nomor 2. Karena apa? Kita pertama branding dulu. Semua orang harus tahu dulu. Oh itu Saif loh, itu si Oscar ya, itu penulis loh, genrenya misteri misalnya, atau buku-bukunya itu detektif, tentang detektif gitu, tentang pembunuhan atau tentang apa gitu. Nah itu orang akan tahu dulu. Nah untuk menghasilkan sih, yang pastinya kalau dengan cetak indie, Writerpreneur, kita cetak sesuai dengan pesanan. Misalnya saat ini bukunya udah dicetak nih, udah ready nih, kita bawa ke penerbit. Dari penerbit kita dikenakan biaya 500.000 untuk diedit, di layout dan lain sebagainya. Itu mereka siapin biasanya dengan biaya tertentu ya. Nanti setelah ready dikasih tahu sama penulis, nanti satu buku harganya 30.000 ya. Nah, kita kalkulasikan, oh cetak 50 berarti 30 kali 50 jadi 1,5 ditambah 500 pracetaknya 2 juta. Bagilah dengan 50 buku yang udah jadi tadi. Berapa jadi harga satu bukunya? Modalnya penulis ya. Oh, jadi satu bukunya itu 50.000, modalnya penulis ya. Kita jual satu bukunya 75. Udah kelihatan kan selisihnya? Bahwa satu buku itu kita udah dapat 25.000. Kalau buku itu terjual, nah disinilah Writerpreneur. Kita mesti pinter jualan. Bagaimana caranya 50 buku itu laris 49 ya, kita cuma butuh satu kan buat di rumah ya, atau 2 lah, satu yang buat dibuka, satu yang buat disimpan dalam posisi plastik. Saya banyak buku saya masih di plastik karena tidak pernah saya buka, saya baca. Sayang rasanya mau buka plastiknya. Udah tahu isinya juga ya. Iya. Gimana ya, takut rusak juga kan kalau buku lama-lama udah dibuka gitu, tidak di plastik kan bisa berubah warna ya. Jadi ya sebagai penulis pemula mesti pinter ngitung sama pinter cari penerbit yang katakanlah bisa ngasih gratis pracetak. Jadi kita nggak perlu bayar yang 500.000 itu tadi. Jadi harga bukunya itu murah, cuman buku yang 30.000. Ah udah kita jual 50.000, kita untung 20. Karena pembeli sekarang pun mikir ya, oh harga buku 50.000, wah sayang ya, oh harga bukunya sampai 75.000, waduh, uang jajan banyak nih harus dikorbanin, kan masih seperti itu ya. Apalagi masa pandemi seperti ini kan semua orang mikir ya, aduh nomor satu perut dulu lah, buku ntar dulu lah, seperti itu. Jadi kita mesti pintar-pintar cari penerbit yang kasih fasilitas gratis percetakannya, pracetaknya, tinggal ganti biaya cetak bukunya aja. Nah, di situ kita juragan artikel ini ya. Seperti juragan artikel ini, ya juragan artikel itu kalau kita punya naskah, bisa kita tanya, saya punya naskah, bisa nggak terbit gratis? Semua penerbit sebenarnya bisa. Mereka akan lihat dulu gitu. Ada penerbit yang pakai sistem seleksi. Ya udah kirim dulu naskahnya, nanti mereka baca, oh kira-kira menarik nih. Ya udah bolehlah terbit gratis. Tinggal bayar biaya cetaknya aja gitu. Tapi ada juga penerbit yang bilang, oh nggak bisa, pokoknya semua harus pakai pracetak karena mereka nggak mau ambil resiko ujung-ujungnya rugi gitu ya, karena misalnya bukunya nggak laku atau gimana kan mereka yang harus nanggung berarti. Iya. Semoga menjawab ya, Saif, Oscar. Oke. Nanti bisa japri kalau misalnya masih ada pertanyaan. Iya. Ada lagi nih pertanyaan nih dari Dwi Wayudi. Nah itu ada. Iya, jenis tulisan apa yang kira-kira bisa diterima? Cerpen atau tutorial, sebenarnya semua bentuk tulisan diterima. Karena apa? Karena kan ini indie ya, kita mau nulis puisi aja atau menulis fiksi, cerpen, bohongan, ngayal soal unicorn atau soal apa ya, soal peri-peri bidadari gitu tuh nggak masalah. Tulisan itu bebas. Jadi kita yang penting ada beli ya. Apa yang mau. Iya, yang penting karena kita harus jual sendiri kan gitu, Pak. Oke. Next question. Pertanyaan selanjutnya. Ya. Dari Rika Nur Hidayati.
Oh iya, Mbak Rika, makasih. Saya udah pernah, saya punya satu tas pinggang. Di tas pinggang itu selalu ada, kebetulan sekarang saya nggak bawa karena saya standby pakai, ada duduk di meja dan ada kertas sama pensil. Tas pinggang itu isinya kertas HVS, saya lipat 4, sama pulpen. Nah, di dalam situ tuh biasanya juga saya masukin HP saya. Jadi kalau saya lagi ngapain aja, itu selalu nempel di badan saya. Ke toilet pun saya bawa gitu kasarnya. Nah, pada saat saya ada ide, saya tulis. Apa itu yang kebetulan datang? Saya tulis dulu. Nanti setelah saya ada waktu untuk menulis, biasanya itu malam, Mbak Rika. Pada saat anak saya udah tidur, udah di kamar lah ya, tidur apa enggak tuh terserah dia deh. Anak saya udah di kamar, saya kan udah bebas. Itu saya buka catatan saya, ada apa sih? Nah, itu saya mulai nulis. Jadi saya nulis itu selalu pada saat anak saya ini tidak ada, tidur, atau dia di sekolah. Kayak tadi dia sekolah tuh dari jam 8 sampai jam 12, itu saya hampir menyelesaikan satu naskah. Hampir saya bilang karena targetnya 1000 kata, saya tulis sampai 750. Gitu. Jadi aktivitas lainnya, tadi hari ini kebetulan saya nggak ada aktivitas lain. Habis ngantar anak saya cuma nulis aja. Biasanya kalau di hari-hari lain saya selingin dengan cucian, ya. Tapi kan di sini cucian saya tinggal masukin mesin nyala sendiri, saya bisa nulis. Paling kalau mesinnya jadi selesai, saya masukin lagi, saya nyalain lagi untuk pengeringan gitu ya, keringin baju. Saya bisa lagi nulis lagi, itu udah 3 jam sendiri gitu. 1 jam cuci, 2 jam ngeringin. Jadi ya aktivitas lainnya ya kalau dibandingkan dengan yang di Indonesia mungkin memang agak di sini lebih sedikit gampang ya, sini sedikit ya semua pakai mesin kasarnya, tinggal masuk keluar seperti itu aja. Jadi ya waktunya juga jadi saya lebih banyak gitu. Semoga menjawab Marika ya. Nanti kalau belum bisa kita jawab Riannya. Ya kalau misalnya belum puas silakan di layar ada alamat email bisa langsung tanya. Iya betul. Baik karena waktunya juga sudah mau habis, kira-kira sebenarnya saya ada banyak pertanyaan sih, ada 200-an lah kira-kira saya pertanyaan. Siap menunggu email Pak Bor. Mengganggu jadi nanti bukunya nggak terbit-terbit, nanti bisa kita sambung lagi ya. Kira-kira ada yang ingin disampaikan, mungkin ada promo-promo siapa yang mau dibagikan ke rekan-rekan, silakan. Iya, promo yang pertama tadi ya, ini buku antologi dari Juragan Artikel, ditulis oleh 6 penulis, yaitu ada, nanti juga penulisnya akan hadir ya, penulisnya juga bisa promo juga nih. Saya promo buku ini solo saya, ini akan judulnya Keramik Hochzeit. Keramik Hochzeit ini pernikahan tahun ke-9 di Jerman, karena di Jerman itu setiap tahun pernikahan selalu ada namanya ya. Kebetulan 9 itu adalah namanya Keramik Hochzeit. Mereka nandain dalam tahun ke-9 biasanya udah ada nih cangkir, atau cangkir kan biasanya dari keramik ya, cangkir yang pecah. Kebetulan kalau saya cangkirnya udah pecah dari tahun ke-6. Cangkir melayang itu udah terjadi dari tahun ke-6. Oh gitu. Nah ini satu lagi bukunya Pickbook untuk anak-anak. Ini kalau bisa dilihat gambarnya itu mirip sekali gambarnya dengan saya dan anak saya. Tapi suami saya nggak seperti ini ya, nggak seperti ini suami saya. Ini bukunya diterbitkan oleh Mahmud Publishing. Ini juga khusus untuk perempuan, untuk meningkatkan perempuan. Sayangnya dua buku ini semuanya udah habis, tapi untuk yang Keramik Hochzeit sedang proses e-book. Nah ini saya bilang tadi karena saya udah cetak sampai 80 eksemplar, udah habis semua, baik di Indonesia maupun di Jerman. Saya sedang mencanangkan untuk diterbitkan e-book supaya lebih bisa menjangkau sampai teman-teman yang saya yang di Denmark, yang di Belanda, semuanya. Semoga kalau e-book lebih gampang gitu mencapai ke sana. Dan itu kalau mau beli tinggal kirim email atau gimana? Apa ada linknya apa gimana? Iya, saat ini kirim email langsung ke saya atau ke penerbit ya.
penerbitnya itu ada Binsar Hiras untuk keramik oxide, penerbitnya Binsar Hiras Publisher, itu adanya di Bogor. Kemudian untuk yang Mahmud Publishing itu adanya di Tangerang penerbitannya. Keduanya bisa di Google atau langsung di alamat email saya di layar ya, bisa langsung email. Baik, Mbak Natasha, terima kasih atas sharing-sharingnya. Jangan bosan ya, nanti kalau umpamanya ada ide sharing-sharing yang lain lagi, silakan kontak-kontak kita, bisa sharing-sharing lagi biar bermanfaat bagi yang lainnya. Kristi ada yang mau disampaikan? Oh, Kristinya udah out nih. Baik, ya, Kristi ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih yang sudah hadir di sini. Saif Oscar, Rika Nur Hidayati, Purwani Wijayanti, Dwi Wahyudi. Terima kasih sudah hadir dan bersama kita di sini. Baik, kalau gitu. Terima kasih bagi semua yang telah hadir, bagi narasumber, bagi Kristi, partner setia Sirai TV. Buat pemirsa Sirai TV sekalian, sampai jumpa lagi di episode diskusi hari Jumat seperti biasa dengan Sirai TV. Salam dan jaga kesehatan.